Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silviani. Saya Kausal. Saya Syahra. Kami dari kelas TIFRP 23G. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Rental Mobil Berbasis Android. Setelah kami perkenalkan anggota kelompok, sekarang izinkan kami memaparkan hasil dari proyek yang telah kami kerjakan, yaitu Rancang Bangun Aplikasi Rental Mobil Berbasis Android. Latar belakang: CV Rent-Car adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan mobil, baik untuk kebutuhan harian maupun kontrak panjang. Saat ini, proses pelayanan dan pencatatan transaksi di perusahaan tersebut masih dilakukan secara manual. Hal ini sering menimbulkan beberapa masalah, seperti keterlambatan layanan, kesehatan pencatatan, dan kesulitan dalam mengelola data pelayanan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang lebih cepat, akurat, dan terkomputerisasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan serta pengelolaan data. Solusi yang kami tawarkan adalah aplikasi penyewaan mobil berbasis Android. Aplikasi ini memudahkan pengguna dalam melakukan proses penyewaan, memilih tanggal, hingga konfirmasi pembayaran langsung melalui aplikasi mobile. Aplikasi ini kami kembangkan menggunakan Android Studio dengan bahasa Java, serta basis data SQLite untuk menyimpan data secara terstruktur dan real-time. Diharapkan, solusi ini dapat mempercepat layanan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pada tahap ini, kami menggunakan metode rekayasa perangkat lunak dengan pendekatan waterfall model, yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan sistem melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Lalu masuk ke tahap kedua, yaitu perancangan sistem, di mana kami membuat desain tampilan user interface dan alur kerja aplikasi menggunakan diagram use case, class diagram, dan sequence diagram. Setelah itu, pada tahap implementasi sistem, kami mulai membangun aplikasi menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java. Kami juga menambahkan fitur-fitur utama seperti login, daftar mobil, pemesanan, dan konfirmasi pembayaran. Tahap berikutnya adalah pengujian sistem, dilakukan untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik dari segi fungsi maupun tampilan. Dan terakhir, kami melakukan evaluasi dan pemeliharaan, yaitu mengevaluasi hasil akhir dari aplikasi dan melakukan perbaikan jika ditemukan kekurangan atau bug. Berikut ini adalah beberapa teori yang menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi kami. Pertama, kami mengacu pada definisi rental mobil, yaitu sebuah layanan penyewaan kendaraan dalam jangka waktu tertentu, baik harian maupun kontrak. Kedua, kami membahas pengertian sistem, yaitu kumpulan komponen yang saling terhubung untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, sistem aplikasi yang membantu proses penyewaan mobil. Ketiga, kami juga mengkaji teori tentang informasi, yang merupakan hasil pengelolaan data menjadi sesuatu yang bermakna, berguna untuk mendukung pengambilan keputusan. Keempat, kami menggunakan metode waterfall dalam proses pengembangan, yaitu model yang berurutan dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem. Kelima, kami menggunakan sistem operasi Android karena bersifat open source yang banyak digunakan dan cocok untuk kebutuhan aplikasi mobile. Keenam, kami menerapkan prinsip rekayasa perangkat lunak untuk memastikan aplikasi yang dibangun memenuhi kebutuhan pengguna dengan kualitas yang baik. Dan yang terakhir, kami menggunakan teori tentang basis data untuk menyimpan informasi pengguna, data mobil,
serta transaksi penyewaan secara aman dan terstruktur. Selanjutnya, analisis masalah. CV Rencar menghadapi beberapa kendala dalam pengelolaan transaksi penyewaan mobil yang masih dilakukan secara manual. Proses pencatatan data penyewaan, pengembalian kendaraan, dan pelaporan masih dilakukan secara konvensional. Hal ini mengakibatkan beberapa dampak negatif seperti keterlambatan dalam pelayanan, risiko kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam mengakses data secara real-time. Kondisi ini tentu saja memengaruhi efisiensi kerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Selain itu, pelanggan yang ingin memesan mobil harus datang langsung ke lokasi penyedia jasa. Hal ini membuat proses menjadi lebih lama dan bergantung pada kehadiran petugas. Sistem manual seperti ini dirasa kurang responsif terhadap kebutuhan zaman yang menuntut efisiensi, mobilitas, serta kecepatan akses layanan yang berbasis teknologi. Setelah menganalisis permasalahan, kami melakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang harus tersedia dalam aplikasi rental mobil berbasis Android. Kebutuhan ini kami kelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu kebutuhan fungsional yang mencakup fitur-fitur yang harus dimiliki sistem agar bisa digunakan sesuai tujuannya, dan kebutuhan non-fungsional seperti keamanan dan kecepatan sistem. Pada slide berikutnya akan kami jelaskan terlebih dahulu mengenai kebutuhan fungsional dari sistem yang akan dikembangkan. Berikut ini adalah kebutuhan fungsional dari aplikasi rental mobil yang akan kami kembangkan. Pertama, login dan registrasi pengguna, di mana pengguna bisa membuat akun baru dan masuk ke dalam aplikasi. Ini penting sebagai langkah awal agar pengguna bisa mengakses semua fitur yang tersedia. Kedua, pencarian dan pemesanan mobil. Pengguna dapat melihat daftar mobil yang tersedia dan langsung melakukan penyewaan melalui aplikasi. Fitur ini menjadi inti utama dari sistem rental mobil. Ketiga, riwayat transaksi. Sistem akan menampilkan status pembayaran dan penyewaan yang sudah dilakukan oleh pengguna, sehingga pengguna bisa mengecek kembali riwayat sewanya. Ketiga fitur ini merupakan fondasi utama dalam menjalankan proses penyewaan mobil secara digital. Selain kebutuhan fungsional, aplikasi ini juga memiliki kebutuhan non-fungsional yang mendukung performa dan kenyamanan pengguna. Yang pertama adalah usability. Antarmuka aplikasi harus dibuat ramah pengguna dan mudah dipahami agar pengguna tidak kesulitan saat mengakses fitur-fitur di dalamnya. Kedua, portabilitas. Aplikasi ini dirancang agar bisa dijalankan di berbagai perangkat Android tanpa masalah. Ketiga, keamanan data atau security. Kami pastikan sistem memiliki login yang aman dan dapat menjaga data pribadi pengguna tetap terlindungi. Keempat, kecepatan akses atau performance. Fitur-fitur utama seperti pemesanan mobil harus berjalan dengan cepat dan responsif. Dan terakhir, ketersediaan sistem atau availability. Aplikasi ini bisa diakses kapan saja selama perangkat terhubung dengan internet. Dengan memenuhi semua kebutuhan non-fungsional ini, kami berharap pengguna bisa merasakan pengalaman yang nyaman dan aman dalam menggunakan aplikasi. Dalam proses pengembangan aplikasi ini, kami menggunakan beberapa perangkat pendukung. Pertama, Android Studio sebagai IDE resmi untuk membuat aplikasi Android. Android Studio menyediakan fitur editor code, emulator, dan debugging yang sangat membantu selama pengembangan. Kedua, Java Development Kit atau JDK berfungsi sebagai compiler dan runtime environment untuk menjalankan bahasa pemrograman Java yang kami gunakan. Ketiga, Android SDK atau ADB. SDK menyediakan tools penting seperti ADB
yang memungkinkan kami menjalankan aplikasi langsung ke perangkat fisik via USB dan melakukan instalasi APK secara manual. Keempat, Android Emulator, yaitu emulator virtual untuk menguji aplikasi tanpa perangkat fisik, termasuk pada berbagai versi Android dan ukuran layar. Terakhir, Google Chrome atau browser lainnya digunakan untuk mencari referensi, dokumentasi, serta solusi jika menemui kendala dalam pengembangan. Selanjutnya, kami juga membutuhkan perangkat keras untuk mendukung proses pengembangan aplikasi. Yang pertama adalah laptop atau PC developer. Spesifikasi minimum yang dibutuhkan yaitu prosesor minimal Intel Core i5, RAM 8GB, SSD sebesar 500GB, dan sistem operasi Windows 10 atau setara. Spesifikasi ini penting agar proses instalasi Android Studio dan emulator berjalan lancar tanpa lag. Yang kedua adalah smartphone yang digunakan untuk pengujian aplikasi secara langsung. Smartphone yang digunakan minimal sudah menggunakan sistem operasi Android 7, RAM 2GB, dan memiliki penyimpanan minimal 500 MB. Selain itu, perangkat harus mendukung fitur USB debugging agar bisa terhubung dengan Android Studio. Dan yang terakhir, analisis pengguna. Aplikasi ini ditunjukkan untuk pengguna atau customer yang ingin menyewa mobil secara praktis melalui aplikasi. Akses fiturnya, pengguna melakukan registrasi dan login ke aplikasi. Pengguna juga bisa melihat daftar kendaraan yang tersedia. Pengguna melakukan penyewaan mobil dan pengguna bisa melihat status pembayaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perancangan UML, khususnya use case diagram. Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan bagaimana interaksi antara sistem dan pengguna berlangsung. Diagram ini digunakan untuk memvisualisasikan proses-proses utama yang dilakukan oleh pengguna terhadap sistem. Di sini, saya menampilkan contoh use case untuk sistem penyewaan mobil. Dalam diagram ini, aktornya adalah customer atau pelanggan. Mereka dapat melakukan beberapa aktivitas seperti login atau registrasi, melihat daftar mobil yang tersedia, melakukan penyewaan mobil, dan juga mengecek status pembayaran. Dengan use case diagram, kita bisa dengan mudah memahami proses bisnis secara sederhana namun informatif. Ini sangat membantu dalam komunikasi antara pengembang dan pengguna, sehingga kebutuhan sistem bisa dipahami dengan lebih tepat. Selanjutnya adalah perancangan UML menggunakan kelas diagram. Kelas diagram digunakan untuk menggambarkan struktur data dalam sistem, seperti relasi antar objek, atribut, serta fungsinya. Diagram ini sangat penting karena menjadi dasar arsitektur sistem yang akan kita kembangkan hingga ke tahap akhir, yaitu coding. Dalam rancangan ini, terdapat 3 kelas utama, yaitu customer, transaksi, dan mobil. Masing-masing khas memiliki relasi seperti berikut. Yang pertama, satu customer bisa melakukan banyak transaksi. Ini disebut dengan hubungan one-to-many. Yang kedua, satu mobil bisa disewa dalam banyak transaksi oleh pelanggan yang berbeda. Ini juga termasuk ke dalam relasi one-to-many. Lalu yang ketiga, customer bisa melakukan banyak transaksi terhadap mobil yang sama. Maka dari itu, relasinya many-to-many yang terhubung melalui kelas transaksi. Dengan kelas diagram ini, kita bisa lebih mudah memahami struktur data dan hubungan antar entitas dalam sistem penyewaan mobil yang akan dikembangkan. Lalu selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram merupakan suatu proses operasi yang dilakukan, yaitu pesan apa yang dikirim dan kapan eksekusinya. Objek-objek yang berkaitan dengan proses berjalannya sistem operasi diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut. Objek-objek yang terlibat akan diurutkan dari kiri ke kanan, dan pesan atau operasi yang terjadi akan disusun secara vertikal berdasarkan waktu kejadiannya. Jadi,
Semakin ke bawah, berarti urutan waktunya semakin lama. Diagram ini sangat penting untuk membantu memahami bagaimana urutan proses terjadi di dalam sistem secara detail dan terstruktur. Pada slide ini ditampilkan sequence diagram untuk proses login dan melihat daftar mobil. Diagram di sebelah kiri menggambarkan alur dari customer melakukan login mulai dari input username dan password. Lalu dicek ke database hingga mendapat respon login berhasil. Sementara di diagram kanan, customer memilih menu daftar mobil, lalu aplikasi akan menampilkan data mobil dari database. Lalu selanjutnya yaitu sequence diagram untuk proses penyewaan mobil dan melihat status pembayaran. Di sebelah kiri, customer mengisi data sewa, sistem menyimpan data ke database, lalu memberikan konfirmasi penyewaan. Sementara di sebelah kanan, customer meminta informasi status pembayaran, sistem akan mengambil data terbaru dari database dan menampilkannya. Selanjutnya yaitu activity diagram. Activity diagram adalah gambaran rancangan suatu aktivitas pada sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga dapat digunakan untuk mengelompokkan alur tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki beberapa komponen yang dihubungkan oleh tanda panah. Tanda panah mengarah ke komponen aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Pada proses ini, kita bisa melihat alur dimulai dari proses login atau registrasi. Jika berhasil login, pengguna akan diarahkan ke menu utama, seperti melihat daftar mobil, melakukan pemesanan, hingga ke proses logout. Pada slide berikutnya, kita bisa melihat pada sisi kanan slide yang menunjukkan alur proses pemesanan mobil oleh pelanggan. Mulai dari masuk ke halaman pemesanan, memilih mobil, mengisi data, hingga sistem menampilkan bukti pemesanan. Dengan menggunakan activity diagram, kita dapat memetakan sistem secara lebih terstruktur dan mudah dipahami sebelum masuk ke tahap implementasi. Pada tahap implementasi ini, kami memulai dengan menentukan konsep aplikasi, kemudian merancang desain antarmuka, mengumpulkan bahan-bahan pendukung, dan melakukan proses pengkodean. Setelah itu, kami melakukan evaluasi terhadap aplikasi yang sudah dibuat untuk memastikan bahwa semua fitur berjalan dengan baik sebelum akhirnya dirilis. Slide ini menjelaskan proses implementasi secara umum yang dilalui selama pengembangan aplikasi rental mobil berbasis Android. Lalu selanjutnya adalah menampilkan beberapa fitur utama yang telah kami implementasikan. Yang pertama adalah halaman login, yaitu di mana tempat pengguna untuk mengisi username dan password untuk mengakses aplikasi. Lalu yang kedua adalah halaman registrasi yang memungkinkan pengguna baru untuk membuat akun dengan mengisi nama lengkap, email, nomor telepon, dan password. Selanjutnya adalah halaman menu utama yang terdiri dari 3 pilihan utama, yaitu informasi mobil untuk melihat detail mobil yang tersedia, lalu sewa mobil untuk memulai proses penyewaan, dan kontak untuk informasi lebih lanjut atau bantuan. Selanjutnya, ada fitur untuk menampilkan daftar mobil. Di sini, pengguna bisa memilih berbagai jenis mobil yang tersedia untuk disewa, lengkap dengan detail seperti merek, tahun pembuatan, kapasitas tempat duduk, dan harga sewa per hari. Lalu, ada menu sewa. Pada tahap ini, pengguna diminta mengisi formulir penyewaan yang meliputi nama penyewa, jenis mobil, dan harga sewa. Jika pengguna cocok dengan harga yang sudah ditampilkan, mereka bisa langsung melakukan sewa. Namun, apabila belum sesuai, mereka kembali ke menu sebelumnya. Dan untuk yang terakhir, ada menu pembayaran yang akan menampilkan struk pembayaran jika pengguna sudah berhasil melakukan proses sewa di tahap sebelumnya. Pada tahap pengujian, terdapat 2 jenis pengujian, yaitu white box dan black box. White box testing itu sering disebut juga pengujian struktural, karena bagian dalam perangkat lunak terbuka alias transparan untuk pengujinya. Dalam proses ini, tes dilakukan dari sudut pandang pengembang, karena struktur internal program sudah diketahui. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap bagian kode diuji untuk menemukan kesalahan logis
yang ada pada sumber perangkat lunak tersebut. Pengujian whitebox ini diterapkan pada fitur login. Login adalah fitur penting di setiap sistem informasi karena hanya pengguna yang memiliki akun dan berhasil login yang bisa mengakses sistem. Hal ini memastikan keamanan sehingga orang lain yang tidak memiliki akses tidak bisa masuk ke dalam sistem. Pada tahap pengujian whitebox, proses login ini juga dicek secara detail untuk memastikan logika dan keamanannya berjalan sesuai harapan. Dan pada fitur register, yang memungkinkan pengguna membuat akun baru agar bisa mengakses informasi dan layanan yang tersedia secara aman. Pada pengujian whitebox, proses pendaftaran ini diperiksa secara detail mulai dari logika input hingga keamanan datanya, supaya sistem bisa memastikan hanya data valid yang masuk. Kemudian black box testing, disebut juga penguji perilaku, karena pengujinya nggak perlu tahu struktur, logika, atau isi dalam perangkat lunaknya. Pengujian ini dilakukan berdasarkan spesifikasi kebutuhan, jadi fokusnya hanya pada input dan output sesuai yang diharapkan, tanpa harus menganalisis kode. Tes ini dilakukan dari sudut pandang pengguna akhir seperti layaknya pemakai aplikasi. Kemudian bagian pengujian. Pengujian ini kami lakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur dalam aplikasi berjalan sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, pengujian halaman login. Pada tabel sebelah kiri adalah pengujian untuk halaman login, di mana terdapat 3 skenario pengujian. Pertama, user dan password benar, hasilnya sistem mengizinkan masuk dan dinyatakan valid. Kedua, hanya mengisi salah satu username atau password saja, sistem menolak akses dan akan menampilkan notif error. Dan yang ketiga, salah memasukkan password, sistem juga menolak dan menampilkan error. Semua pengujian ini menghasilkan output yang sesuai harapan, sehingga dinyatakan valid. Kedua, pengujian halaman registrasi. Pada tabel kanan adalah pengujian halaman registrasi, di mana jika semua data diisi dengan benar, sistem menyimpan data dan menampilkan pesan registrasi berhasil. Dan jika file kosong, sistem memberikan notifikasi bahwa semua kolom harus diisi. Dan kalau semua valid, lalu mengklik daftar, sistem berpindah ke halaman login. Semua skenario ini juga sesuai harapan sehingga hasil pengujiannya valid. Untuk halaman status pembayaran, kami menguji apakah status transaksi yang sudah dibayar akan tampil sebagai berhasil. Pada pengujian ini, ketika transaksi sukses, sistem benar-benar menampilkan status berhasil, maka dinyatakan valid. Dari semua pengujian tersebut, bisa disimpulkan bahwa sistem sudah berfungsi sesuai dengan kebutuhan fungsional, dan semua skenario uji berjalan dengan hasil valid. Berdasarkan permasalahan, metode, analisa, dan pembahasan yang telah disampaikan, beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, telah dikembangkannya aplikasi rental mobil CP Rent-A-Car berbasis Android. Kedua, aplikasi ini mempermudah pelanggan dalam melakukan transaksi penyewaan serta mengetahui informasi mobil yang tersedia untuk disewa. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat atau pelanggan dapat dengan mudah mengakses informasi dan melakukan pemesanan mobil kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke tempat rental. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman dan menjadi bahan diskusi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.